Pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dari akar value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-taqdir yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-taqdir al-tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi, diantaranya Edwin dalam Ramayulis menyatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Sedangkan Muhammad Habib Toha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria. Evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum. Dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang direvaluasi, kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Substansi komponen evaluasi ada 3 jenis, yaitu objek, keputusan atau judgement, dan kriteria. 1. Objek diartikan sebagai hal yang akan dinilai. Untuk dapat memberikan nilai yang tepat dan akurat, dibutuhkan informasi yang cukup tentang objek yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu data yang memadai yang tentunya mampu menggambarkan keadaan terkait yang dinilai tersebut. 2. Judgement. Artinya, proses pertimbangan yang dilakukan oleh penilai untuk menentukan nilai atas suatu objek. Pada proses pertimbangan, penilai membandingkan jumlah data dan informasi terkait objek yang berhasil dikumpulkan dengan kriteria atau standar yang telah dibuat. 3. Kriteria adalah ketentuan minimal untuk menentukan suatu posisi nilai atau kualitas tertentu. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar. Namun demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru atau pengajar agar peserta didik tidak putus asa. Al-Quran sebagai dasar segala disiplin ilmu, termasuk ilmu pendidikan Islam, secara implisit sebenarnya telah memberikan deskripsi tentang evaluasi pendidikan dalam Islam. Hal ini dapat ditemukan dari berbagai sistem evaluasi yang ditetapkan Allah, di antaranya 1. Evaluasi untuk mengoreksi balasan amal perbuatan manusia, sebagaimana yang tersirat dalam Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. 2. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengevaluasi kejujuran seorang burung hudhud yang memberitahukan adanya kerajaan yang diperintah oleh seorang wanita cantik yang dikisahkan dalam Quran Surat An-Naml ayat 27 yang berbunyi Qala sananduru asyadaqata am kunta minal kadibin. Artinya, dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Tafsir ayat. Mendengar laporan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman berkata dengan nada memperingatkan, akan kami lihat apa kamu benar terhadap apa yang engkau katakan atau termasuk yang berdusta. 3.
Sebagai contoh ujian atau tes yang berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya Ismail yang amat dicintai. Tujuannya untuk mengetahui kadar keimanan dan ketakwaan serta ketaatannya kepada Allah. Seperti disebutkan dalam Quran Surah Al-Saffat ayat 103 sampai ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama watalahu lil jabin wanadainahu ayya Ibrahim. Artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian bilangan atau angka pada objek-objek atau sesuatu kejadian menurut aturan tertentu. Menurut Allen dan Yen, pengukuran didefinisikan sebagai penetapan suatu angka terhadap suatu subjek dengan cara yang sistematik. Jadi, pengukuran adalah memberi bentuk kuantitatif pada subjek, objek, atau kejadian dengan memperhatikan aturan-aturan tertentu sehingga bentuk kuantitatif tersebut betul-betul menunjukkan keadaan yang sebenarnya yang diukur. Pada hasil pengukuran yang berupa angka atau skor, objek yang diukur berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh yang menunjukkan kualitas perilaku belajar dari peserta didik. Pengertian penilaian. Penilaian merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat atau derajat sesuatu objek atau kejadian yang didasarkan atas hasil pengukuran objek tersebut. Menurut Hill, penilaian adalah kegiatan mengolah informasi yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis dan mempertimbangkan unjuk kerja peserta didik pada tugas-tugas yang relevan. Kegiatan ini juga digunakan untuk menilai materi, program, atau kebijakan-kebijakan dengan maksud untuk menetapkan nilai kelayakan peserta didik. Nitko menjelaskan, penilaian adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang peserta didik, kurikulum, program, dan kebijakan pendidikan. Jadi, penilaian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan formal untuk menentukan tingkat atau status, penafsiran dan deskripsi hasil pengukuran hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan aturan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63, bahwa penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini membawa manfaat. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.